Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbal salatu wa ala risalatina kisah Rasulullah Muhammad Abdullah wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa Husain wa sayyid ashabi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait wa ila arwahi walidina wa walidikum wa tinawatikum wa muslimin ajma'in khususan ila arwahi ahli ma'al syabaka wa baqi wa ala zambar wa farad dar khususan ila sayyidina Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa Ustad al-Azam al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alawi ila rahmi wa ila arwahi al-Faqih Thani al-Habib Abdul Rahman as-Suqaf ila arwahi Habib Umar wa ila arwahi Umar Muhdar wa ila arwahi Habib Abi Bakar as-Sakran wa ila arwahi Abdullah bin الحبيب عبد الله الهندي رسول الأكبر وإلى الحبيب الشيخ وإلى الحبيب أبي بكر بن عبد الله الجسد الأكبر وإلى الحبيب شهاب الدين أحمد وإلى الحبيب الشيخ أبو بكر بن سليم وأخيرا أقيل بن سليم وإلى الحبيب عبد الله بن محمد الحدد وإلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي صاحب كتاب رسالة الجامعة وإلى رواه الشيخ وإلى رواه وشيخنا ومعلمنا وجدادنا وجدتنا وجدنا وجميع المسلمين والمسلمات ومؤمنين خصوصا إلى روح خزن له الشيخ محمد الرشاد والبجري والشيخ محمد الثاني والشيخ حسين بن أبي بكر وإلى رواه والدينا ووالدكم وتنواتكم والمسلمين أجمعين أن الله تغشوا برحمه والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا لكم بسنا في خير والفي العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله. Dujung sama dengar jawab ya? Dengar aja, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Zainil wujud sahibil maqamil mahmud wa ma'dinil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatihi ya barru ya wadud amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita mulai pengajian kita, terlebih dahulu ulun ingatkan kepada Abu Buhan Pian, karena di dalam agama kita disuruh saling ingat mengingatkan. Jadi ulun ini cuma mengingatkan aja. Ulun ingatkan kepada Buhan Pian, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala.
Kenapa kita disuruh i'tikaf? Karena i'tikaf ini gawiannya nyaman, biar ada bacaan. Duduk aja kita di masjid nih, duduk hendak guring enggak? Hendak apa kah di masjid? Cuma berniat i'tikaf dapat pahala. Dan pahalanya ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriktikaf seperti memerah susu onta. Kira-kira berapa lawas memerah susu onta tuh? Kayak itu aja nah, sampai titik banyu pada puting onta tuh. Lawas ke setumat. Setumat aja kalau nah gitu aja. Ini misal susunya nah gitu. Siapa dah kita duduk atau niat i'tikaf di dalam masjid sekedar memerah susu onta, maka pahalanya ibarat kita memerdekakan satu orang jariyah, satu orang budak. Yang mana zaman sekarang gak ada lagi budak. Bila hendak dapat pahala memerdekakan budak, cukup niat i'tikaf di dalam masjid, biar setumat, apalagi pacang lawas. Jadi pahalanya semakin banyak. Nah ini diantara keutamaan kita niat i'tikaf di dalam masjid. Karena itu niat ini penting bagi kita. Perbedaan kita dengan binatang, niat aja. Binatang makan, binatang minum. Cuma kita makan juga, minum juga. Kalau kita niatakan makanan kita tadi supaya kuat beribadah, minuman kita tadi supaya kuat kita beribadah, supaya nyaman begawi, sigar begawi, mencari nafkah gasen anak bini. Kira-kira dapat pahala ada makanan minuman kita? Dapat pahala. Binatang mandi, kita mandi juga. Sebelum berkumpul kayak ini mandi kita. Supaya apa tujuannya? Supaya ada mengganggu orang nang dihiga. Ini kada tuntung begawian awak limut jimus lawan paluh. Katiak bau apa namanya? Bau pahit. Bau lipas sejarah Habib. Ketiak bau lipas. Sembahyang dihiga kawan kajal-kajal. Allahu Akbar, kasihan kawan dihiga. Mencari perhinakan dong alih benar. Ya Allah, ujar kawan padilah tuntungnya sembahyang ini. Nah jadi kalau kita berniat mandi tadi supaya kada mengganggu orang dihiga, supaya beribadah sigar kada mengantuk, kira-kira dapat pahala kada? Dapat pahala. Jadi perbedaan kita lawan binatang cuma di niat. Sasat sudah jauh benar kita nih lah. Ini pembahasannya fikih seharusnya. Nah jadi sebelum kita mulai pengajian kita, lebih baik kita mengenal dulu apa yang kita baca, kitab apa yang kita baca, dan siapa pengarangnya. Jangan kita baca aja, mesti takutnya orang kitab apa yang dibaca, karena tahu juga aja, sasat juga sih itu mengisahkan kemana-mana aja berjalan, asal buungap aja. Nah jadi kitab yang ulun baca ini insya Allah kitab Risalatul Jami'ah. Risalatul Jami'ah itu artinya risalah. Risalah dalam bahasa Arab yaitu adalah kitab yang halus, atau dalam istilah lain kutaibah. Catatan halus. Amun bahasa di kamus risalah cari ya pian tulisannya, yaitu artinya surat. Surat itu beberapa lembar aja kalau lah. Karena ada orang menulis surat sampai kandal kayak tisu ini. Nah jadi apa namanya risalah. Risalah ini adalah kitab yang halus tetapi jami'ah. Kitabnya halus tapi mengumpul seluruh permasalahan ilmu pondasi agama. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah di permulaannya pembahasannya itu adalah pembahasan i'tikad. Pembahasan i'tikad yaitu adalah pembahasan tauhid. Tetapi karena insya Allah Ustaz Hasbi yang dalam bujur pembahasan tauhidnya. Namun ya ulun ini kulitnya wara. Kadu sampean bicari daging-dagingnya, kulitnya gini bilanya kawa mamalakan kulitnya tuh insya Allah cukup aja sudah. Kemudian setelah pembahasan i'tikad, pembahasan setelah i'tikad di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini pembahasannya itu adalah pembahasan fikih dalam ibadah. Fikih dalam ibadah.
apa itu wudu, apa cara wudu yang bujur, apa rukun-rukun wudu, apa syarat-syarat wudu, apa tata cara sembahyang yang bujur, syarat-syarat sembahyang yang bujur. Kemudian setelah pembahasan ibadah, anyar beliau masuk ke dalam pembahasan tasawuf. Nah, jadi di dalam kitab ini walaupun halus, kitabnya halus saja. Kalau di kitab matannya itu sekitar 10 lembar aja, 10 halaman, halus kitabnya. Tetapi mengandung seluruh pembahasan pokok agama. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Kakanda, Allah yarham Kakanda daripada guru mulia Al-Habib Umar, ujar sidin, barang siapa yang belajar Risalatul Jami'ah kemudian ia mengamalkan isi yang di dalamnya, maka orang tersebut adalah orang yang faqih fiddin, orang yang alim di dalam agamanya dalam masalah ibadah. Mudah-mudahan kita kawa belajar dan mengamalkan isi-isinya. Setelah kita mengetahui nama kitab Risalatul Jami'ah dan isinya pembahasannya tauhid, fikih dan tasawuf. Siapa pengarangnya, siapa? Pengarang daripada Risalatul Jami'ah ini yaitu adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yang mana marja'nya para Al-Habsyi, Habaib Al-Habsyi itu diantaranya kembali kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dan yang satunya ada dua marja tempat kembali, misal Habib Fulan bin Fulan Al-Habsyi, Habib Fulan bin Fulan Al-Habsyi, takuni pian kembalinya kepada siapa? Oh, aku jasidin kepada Al-Habib Fulan bin Fulan, pedatuan sidin Al-Habsyinya. Oh, aku Al-Habsyinya kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi beliau ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau ini memiliki maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manaqib Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau tinggal di kota Hautah. Hautah itu sekitar 1 atau 2 jam dari Tarim. Itu Hautah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ulida bi Madinatil Girfah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau dilahirkan di kota Girfah. Fi awali am pada pertama-tama tahun 1069 Hijriah. Dan beliau berguru kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi murid kesayangan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yaitu adalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita rata-rata bilanya bisi guru pasti kita membanggakan guru kita. Oh, aku muridnya Fulan bin Fulan. Aku muridnya Fulan bin Fulan. Aku muridnya Fulan bin Fulan. Supaya apa? Supaya umat mulia. Ya kalau lah. Tetapi Al-Habib Ahmad bin Zain ini gurunya yang memuliakan. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, muridku. Setiap sidin membanggakan muridku Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Muridku Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Artinya apa? Artinya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini beliau adalah orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedudukan di sisi gurunya. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau menuntut ilmu kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad selama 30 tahun. Bayangkan pian nuntut ilmu 30 tahun lawan guru seikung aja dan guru-guru yang lain. Kada cuma seikung aja guru sidin, tetapi guru yang murabbi mursyid sidin, yang membimbing sidin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini beliau adalah kutub di zaman beliau. Kutub di zaman beliau. Kalau ada salah Al-Habib Abdullah ini beliau memegang maqam kutub selama 60 tahun.
paling lawas pemegang wali kutub. Orang mengikuti makam wali kutub itu tergantung kekuatan masing-masing. Ada nang sehari meninggal, ada nang 2 hari meninggal. Al-Habib Abdullah beliau 60 tahun mengikuti makam kutub. Nah, murid Sidin Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Pernah suatu hari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ditawarkan kedudukan seperti kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, wali-wali di zamanku berataan ada di bawah telapak batis aku. Artinya Sidin pimpinan para wali, Sultanul Auliya. Nah, suatu hari Al-Habib Abdullah bin Zaid Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini bagi orang yang belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu anu. Kalau bagi orang yang ya khurafat, kisah, bid'ah, ini itu, kada harapan percaya. Nah, jadi ini kisah khusus kisah orang yang percaya dengan karomah, percaya dengan makom-makom walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau pernah ditawarkan kedudukan Al-Habib kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Habib, pian hendakah mengikuti kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, kada. Aku hendak lebih tinggi lagi kedudukan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bila ikam hendak memberi makam itu, bari kepada muridku Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Karena itu para ulama mereka mengatakan bahwasanya kedudukan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sama kedudukannya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cuma berbeda zaman. Nah, dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini beliau diberi gelar Abul Masajid. Kunyah Sidin Abul Masajid. Kenapa diberi gelar Abul Masajid? Karena Sidin hobi membangun masjid. Bahkan diriwayatkan hampir 300 masjid di provinsi Hadramaut, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang membangun. Mun kita membangun sebuah masjid tuh. Tetapi masjid di sini, yang dimaksud masjid di sini lain masjid yang jame. Masjid jame ada perbedaan antara masjid jame dan masjid biasa. Masjid jame yaitu adalah masjid yang dilaksanakan sembahyang Jumat. Masjid juga. Ada masjid biasa, namanya masjid. Amun ujar kita bisa langgar, bisa musola. Tetapi kalau wakafnya untuk masjid, itu dinamakan masjid. Misal pian mengolah bangunan, ujar pian, aku wakafakan bangunan ini karena Allah Ta'ala, jadi masjidnya Allah Ta'ala. Itu masjid hukumnya. Kada boleh bagi orang yang haid, kada boleh orang yang nifas, kada boleh orang yang junub berdiam di dalam situ. Kenapa? Hukumnya masjid. Jadi ujar ulama fikih, apapun yang diwakafkan karena Allah Ta'ala diniatkan untuk masjid, itu jadi masjid. Walaupun misal kita berisi tanah, ujar kita tanah nang seini tanahnya 1 kali 2 meter misal, siapa ada 1 kali 2 meter gitu, ujar kita nih tanah nih kuwakafkan jadi masjid. Itu maka tanah itu jadi masjid, dihukumakan hukum masjid. Kada boleh bagi orang yang haid, yang nifas berdiam di atas tanah tadi. Kenapa? Karena hukumnya hukum masjid. Dan kita boleh niat itikaf di situ. Niat itikaf, sengaja aku beritikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Mujar musallang itu berniat itikaf jualah. Kalau yang mewakafkan meniat masjid, berarti itu jadi masjid. Paham Bon? Nah, jadi tergantung niat yang mewakafkan. Kalau ini mewakafkan masjid, walaupun bangunannya halus, musala ujar kita langgar surau, tetap sambatannya masjid. Hukumnya tetap hukum masjid.
Walaupun tulisannya Singganalan musola langgar, tulisannya Singganalan, tetap kita disuruh i'tikaf di dalam situ. Nah, jadi Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, beliau ini diberi gelar Abul Masajid. Setiap tempat yang beliau lewati dibangun sidin masjid. Setiap kampung yang beliau lewati, beliau berdakwah di situ, dibangunkan sidin masjid. Karena itu diberi gelar Abul Masajid. Bahkan kedada para ulama sampai sekarang kedada yang diberi gelar Abul Masajid selain sidin. Karena itu Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi ini beliau adalah kebanggaan daripada guru-gurunya dan daripada para Al Habsyi. Kenapa? Karena para habaib Al Habsyi beisi kai yang kadada tandingannya, beisi datu kadada tandingannya. Amun yang beisi karamat banyak, yang beisi apa lagi? Yang sugih banyak, yang beisi ilmu banyak, tetapi yang membangun masjid sampai beratus-ratus kadada. Nah, jadi Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi beliau diberi gelar Abul Masajid, saking bahkan saking alimnya Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, beliau diberi gelar Syafi'i Shagir, Imam Syafi'i halus, saking alimnya dalam ilmu fikih. Ini Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi. Karena itu sidin bahkan di dalam muqaddimah sidin, di dalam permulaan kitab Risalatul Jami'ah ini, karena di dalam mukaddimahnya beliau mendoakan mudah-mudahan ujar sidin bagi yang belajar kitabku ini dan mengamalkannya, mudah-mudahan orang tersebut menjadi orang yang alim zahiran wa batinan, menjadi orang yang alim zahir dan batin. Kenapa? Karena di dalamnya tadi sudah kita bahas, dalamnya membahas tauhid, dalamnya membahas fikih, dan di dalamnya membahas tasawuf, ilmu kebatinan. Nah, jadi barang siapa yang mengamalkan ilmu ini, insya Allah berkat doa Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi menjadi ulama zahir dan batin. Yang dimaksud ulama di sini, orang alim di sini, yaitu adalah orang yang mengetahui hukum-hukum yang ia pelajari. Misal pian hendak wudu, apa syaratnya wudu? Apa rukunnya wudu? Apa yang membatalkan wudu? Lalu kita belajar, tahu kita alim pian namanya. Alim dalam ilmu wudu. Jadi yang dimaksud alim di sini dalam pembahasan hal-hal tertentu. Nah, kemudian Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi ini beliau juga banyak memiliki karangan. Di antara karangan beliau yang lain yaitu adalah kitab Syarah Ainiyah, yang mana Al Habib Abdullah Al Haddad beliau menulis sebuah syair yang mana ujungnya huruf ain. Insyaallah Bahan Pian bisa aja mendengar kalau lah Syarah Ainiyah. Itu ujungnya ain. Dan yang mensyarahkan cuma Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi. Saking alimnya Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi ini. Nah, jadi kita mengambil berkah sidin, dan beliau diwafatkan pada asar hari Jumat 19 Sya'ban tahun 1145 Hijriah bi Hadramaut, di kota Hadramaut, wa dufina bi Hautah, dan dimakamkan di Hautah. Rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Setengah jam dah barak. Setengah jam yang lo batasnya. Wah, belum sampai lagi masuk anunya nah. Sadang ya kalau sudah? Sadang nggak? Karena bila masuk lawas lagi pian. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu pembahasannya makna Bismillah apa? Kenapa dimulai dengan Bismillah? Habis itu apa hukumnya membaca Bismillah? Kali cukup 5 menit. Insya Allah minggu kena aja lah. Supaya Bahan Pian ada juga semangat minggu kena datang pulang.
Jadi ada bayangan-bayangan sudah, oh kenapa setiap para ulama itu, setiap para pengarang kitab memulai karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Apa hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu? Apa makna daripada Bismillahirrahmanirrahim? Apa keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim? Adakah kisah tentang Bismillahirrahmanirrahim? Insya Allah di minggu yang akan datang. Soalnya ulun belum murajaah juga. Cuma insya Allah ada jadi kepala nih, ada aja ingatan sedikit. Cuma kurang mantap juga mun kada ada murajaah. Jadi mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Kalau ada perkataan atau apapun daripada ulun tingkah laku yang menyinggung pian atau mengganggu telinga pian, suara ulun terlalu nyaring atau apa, ulun ampun maaf. Hadaniyallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.